Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad. Amma ba'du, Allahumma inna nas'aluka al-afiyah. Kita mengetahui di antara adab yang harus dijaga seorang anak apabila ia meminta kepada ibunya atau bapaknya adalah meminta dengan kata-kata yang baik. Ini adab seorang anak kepada orang tuanya. Kita ingin membahas bagaimana adab seorang hamba dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena bisa jadi doa seseorang tertahan disebabkan dia tidak mengetahui adab-adab dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebatas ilmu yang sampai kepada saya dan bacaan yang saya baca, ada 3 adab utama dalam berdoa, tapi kita sempurnakan menjadi 7. Kita gabungkan dengan sunnah-sunnah yang menjadikan doa cepat terkabul. Kita bahas yang pertama, 1, 2, 3 yang prinsip dulu. Ini pembahasan doa di luar sholat. Adab yang pertama adalah adab mengangkat tangan dalam berdoa. Dan di sini ada ratusan hadis baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, baik perkataan beliau ataupun kemudian praktek nyata beliau kalau berdoa mengangkat tangan. Di antara hadis yang masyhur, inna rabbakum hayyun karimun yastahi idza rafa'a abduhu ayyaruddahuma sifran khaibataini. Sesungguhnya Rabb kalian itu maha hidup lagi maha dermawan. Allah sangat malu apabila ada seorang hamba yang mengangkat kedua tangannya lalu meninggalkan permintaan hamba ini kosong tanpa mendapatkan jawaban. Artinya apa? Setiap hamba yang tulus mengangkat tangan kepada Allah, niscaya kemudian ia akan mendapatkan sesuatu. Di sini ada 2, saya sampaikan 2 praktek mengangkat tangan yang paling tepat. Disebutkan dalam hadis riwayat Abu Dawud dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Saya contohkan saja, hal yang pertama yang biasa Nabi lakukan adalah merapatkan semua jarinya, kemudian membuka telapak tangannya menghadap langit. An tarfa'a yadaika hadwa mankabaik aw nahwihima. Jadi demikian, diletakkan di mana? Di pundak. Boleh juga di dada, boleh juga di wajah. Ya, ini posisi yang pertama. Jadi dirapatkan semuanya menghadap ke langit. Adapun cara beliau berdoa yang kedua adalah menghadapkan punggung tangan ke arah kiblat, kemudian menjadikan telapak yang putihnya menghadap wajah, dirapatkan demikian, boleh di pundak, dada, dan wajah. Ini 2 di antara bentuk Nabi mengangkat tangan dalam berdoa. Silakan melihat dalam penjelasan Ibn Rajab rahimahullah dalam kitab Jami'ul Bayan wal Hikam, syarah tentang hadis Arba'in Nawawi. Kemudian adab yang kedua adalah seorang hamba memuji Allah Subhanahu wa taala, dan adab yang ketiga adalah salawat kepada Nabi. Dan setiap doa yang tidak mengandung pujian kepada Allah dan salawat kepada Nabi, maka doanya cacat. Dan ini disebutkan dalam beberapa hadis. Di antara hadis yang sahih adalah kisah seorang yang masuk ke dalam Masjid Nabawi, kemudian dia sholat, kemudian setelah itu dia berdoa tanpa mengawali dengan pujian kepada Allah dan salawat kepada Nabi. Maka Nabi kemudian mengatakan, ajalta ayyuhad da'i, engkau telah terburu-buru wahai orang yang berdoa. Apabila engkau berdoa, maka awalilah dengan pujian kepada Allah, lalu salawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pujian yang paling pendek dan paling ringkas adalah
Rabbi, Allahumma boleh, Allahumma ya Allah, atau ya Rabbi juga boleh. Tapi kalimat yang paling spesial dan indah alhamdulillah. Makanya disebutkan dalam hadis yang sahih, wa afdalud du'a, dan sebaik-baik doa adalah kalimat apa? Alhamdulillah. Jadi angkat tangan awali dengan apa? Alhamdulillah. Ini adab yang kedua. Adapun adab yang ketiga, tadi kita sampaikan salawat kepada Nabi, dan salawat yang paling pendek Allahumma sholli ala Muhammad, atau Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, atau Allahumma sholli ala Nabiyina Muhammad. Boleh yang panjang maupun yang pendek. Intinya harus ada salawat. Ini 3 hal dari prinsip utama adab berdoa. Yang setiap doa yang tidak mengandung 3 hal ini, maka dipastikan dia cacat. Kita masuk kemudian adab yang keempat, yang menjadikan kemudian doa kita lebih cepat untuk dikabulkan oleh Allah. Apa itu? Istighfar. Apa yang menjadikan doa seorang hamba tertahan? Itu dosa. Yang menjadikan pengabulan doa itu lambat adalah dosa secara umum. Maka doa agar kemudian dosa-dosa ini mulai berkurang pengaruhnya dan kita bisa mempercepat dengan kemudian pengabulan doa, maka datangkan istighfar. Dan istighfar ini banyak, yang paling pendek astagfirullah atau astagfirullah wa atubu ilaih, ada istighfar yang panjang juga. Tapi sebaik-baik istighfar adalah istighfarnya Nabi Yunus. Dan ini adalah doa yang paling bagus dibaca seorang hamba dalam semua kondisi ketika dia sempit. Tapi kita tidak bahas khusus ini karena panjang pembahasannya. Tapi kita bahas intisarinya saja. Dan ini adalah zikir yang mengandung istighfar dan doa yang paling bagus di setiap bencana dan wabah apa saja. Disebutkan dalam Al-Quran. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Al-Anbiya 87. Atau kemudian dalam hadis Muslim, ma min muslim yad'u bida'wati Yunus illa ustujibalah. Tidaklah seorang muslim berdoa dengan istighfarnya Nabi Yunus kecuali pasti dia akan mendapatkan pengabulan. Dan ini pendek sekali. Ya. Jadi kita yang keempat, setelah kita kemudian salawat, kita mengatakan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Masuk kemudian pada adab yang kelima. Dan adab ini adalah adab yang paling banyak ditinggalkan oleh orang-orang yang berdoa. Adab ini adalah mengawali doa untuk pribadi dan kedua orang tua dan orang-orang beriman. Ini doa yang sangat penting sekali dan sangat spesial. Sampai Allah jadikan doa ini dalam Al-Quran, dalam surat Ibrahim ayat 41, sebagai doanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Bunyinya, Rabbana ghfirli wali walidayya walil mu'minina yauma yakumul hisab. Ya Allah, ampunilah dosaku dan dosa kedua orang tuaku dan semua orang yang beriman pada hari kiamat. Di sini ada 4 kebaikan yang didapatkan hamba kalau menggunakan doa ini. Yang pertama, dia mengawali kebaikan untuk dirinya. Kemudian yang kedua, dia mendoakan kedua orang tuanya dan dia terhitung dengan itu berbakti kepada kedua orang tua. Disebutkan oleh para ulama, setiap anak yang tidak menjadikan doa khusus untuk orang tuanya, maka dia terhitung sebagai anak yang durhaka. Ini ada pembahasan khusus dalam tema yang demikian. Kemudian yang keempat, dia mendapatkan pahala setiap orang yang beriman dari zamannya Nabi Adam sampai hari kiamat. Ini spesial banget nih, adab yang ke-5. Saya ingin tambahkan, adab yang kelima, tambahan, bagi yang sudah menikah, penting sekali. Ini disebut oleh para ulama doa anti selingkuh. Atau doa yang menjadikan keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Ini doa yang kalau kita kaji panjang. Tapi pendeknya adalah dalam surat Al-Furqan, 3 ayat sebelum yang terakhir. Walladzina yaqulun, dan orang-orang yang senantiasa berdoa. Ini sifat ibadur rahman, hamba-hamba Allah yang khusus. Yang Allah berikan kasih sayang kepada mereka. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, anugerahkan kepada kami pasangan-pasangan kami dan anak keturunan kami yang selalu menyenangkan pandangan kami. Di sini jamaah sekalian, mungkin kita memiliki pasangan yang mungkin tidak begitu cantik. Tapi dengan doa ini Allah akan jadikan di mata kita istri ini istri yang terbaik. Sampai seorang ulama mengatakan, setiap kali saya tinggalkan doa ini sekali saja dalam sehari, saya melihat keburukan pada pasangan saya dan anak keturunan saya. Ini
Harus dijaga nih ini adab yang kelima. Kemudian kita masuk adab yang keenam, adalah seorang hamba ketika dia berdoa sebaiknya setelah dia menyampaikan hal yang ini, kemudian apa? Dia berdoa memilih doa yang pertama dari Al-Quran dan hadis. Ini doa yang sangat bagus kalau dia bisa lakukan. Karena biasanya doa-doa dari Al-Quran dan hadis itu singkat, padat, tapi jelas sekali. Tapi dia harus memahami maknanya. Kalau dia tidak mampu mengambil doa dari Al-Quran dan hadis dengan memahami dengan baik, maka silakan dia berdoa dengan bahasa yang dia pahami. Karena intinya berdoa adalah seorang hamba tahu bahwa hamba ini punya kebutuhan. Hamba ini bisa menjelaskan apa kebutuhannya kepada Allah. Dan ini penting sekali. Makanya bisa jadi doa dengan bahasa daerah atau bahasa Indonesia lebih dicintai Allah daripada doa berbahasa Arab atau mengambil dari Al-Quran dan hadis tapi kita tidak paham. Makanya doa yang paling bagus adalah doa yang seorang hamba paham apa yang dia minta. Ini spesial sekali. Maka usahakan yang keenam, biasakan kita doa dengan bahasa yang mudah untuk kita mencurhatkan atau mengeluarkan apa yang kita inginkan kepada Allah. Kemudian tentu yang terakhir, usahakan mengulang setiap doa 3 kali dan yakinlah bahwa Allah tidak akan menyia-nyiakan dirinya dengan hamba. Ud'ullah wa antum muqinun bil ijabah. Berdoalah kepada Allah dan engkau meyakini bahwa Allah akan mengabulkan permintaan kalian. Kita akan melanjutkan kajian di kesempatan lain tentang bagaimana cara Allah menjawab doa. Tapi yang harus dipahami, doa bagi hamba-hamba Allah yang spesial adalah hubungan. Dia tidak memikirkan pengabulan doa, tapi dia menjadikan doa sebagai sebuah hubungan spesial. Karena dia meyakini bahwa setiap doa itu pasti ada pengabulan. Tapi batasan kemampuan hamba untuk mengetahui bagaimana Allah mengabulkan doa, itu saja yang mungkin kemudian tidak bisa dipahami setiap hamba. Tapi setiap hamba yang benar hubungannya kepada Allah akan selalu merasa nikmat apabila berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahi rabbil alamin.